Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran, coba kalian rapikan dulu tempat duduknya. Yang belum mempersiapkan buku dan alat tulis, silakan menyiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Ya, baik. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Ya, benar. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan. Apa kira-kira yang dijelaskan? Ya, benar. Yang dijelaskan adalah fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, hari ini kita akan belajar secara berdiskusi kelompok. Hari ini Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang berdasarkan teman sebangku. Bagi yang duduknya sendirian bisa bergabung dengan teman yang lain ya. Jadi dalam satu kelompok ada yang isinya 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Halo adik-adik, tahu nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam di bumi kita? Yuk simak penjelasannya dari animasi ini. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi, atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Nah, adik-adik, begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Tahukah adik-adik, kalau ada negara yang tidak pernah merasakan malam hari? Ya, itu tadi adalah video tentang bagaimana terjadinya siang dan malam. Nah, setelah menonton video yang barusan, coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian yang tadi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, video yang tadi itu ada juga di dalam buku paket kalian halaman 108. Jadi kalian bisa mengingat kembali tentang video yang tadi dijelaskan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti bisa segera langsung ditanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Ya, kelompok Maksidam sudah sampai nomor berapa? Oh, masih membaca teksnya. Baik. Kelompok Mbak Safira sudah selesai membaca teks? Bagus sekali. Masih sampai nomor 2 ya. Silakan dilanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan, bisa segera ditanyakan kepada Ibu. Wah, kelompok Mbak Sufi sepertinya sudah hampir selesai ya. Ya, Bu. Wah, bagus sekali. Kurang 1 nomor lagi. Ya, ada yang ditanyakan?
Iya, benar. Nah, setelah mengerjakan soal ini, nanti setiap kelompok itu salah satu saja yang membacakan hasil diskusinya, tidak harus semuanya. Nah, yang lain mohon diperhatikan ya, nanti yang maju untuk membacakan hasil diskusi hanya salah satu anggota kelompok saja. Ya, baik, 10 menit sudah berlalu. Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Ya, silakan kelompoknya Mbak Sufi. Wah, bagus sekali. Berikan apresiasi teman-teman. Ya, selanjutnya kelompok siapa yang ingin maju? Ya, silakan kelompoknya Safira. Ya, bagus sekali. Beri apresiasi teman-teman. Yang terakhir, kelompok Mas Idam, silakan maju. Ya, menarik sekali. Mohon beri apresiasi teman-teman. Ya, Ibu rasa kalian sudah mengerti semua ya tentang teks eksplanasi beserta ciri-cirinya. Nah, di akhir ini mari kita simpulkan bersama-sama teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengapa atau bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Fenomena ini bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Nah, cirinya yaitu bersifat informatif, berdasarkan fakta, bersifat keilmuan, dan membahas hal-hal yang umum. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.